Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Selamat sejahtera untuk kita semua yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan teman-teman sekalian telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pertemuan kali ini. Perkenalkan, nama saya Sri Esti Reskianti, selaku moderator yang akan memandu jalannya proses diskusi kita pada hari ini. Dan saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, ada Cynthia Devi, Nur Alisa, Siti Tifa Nur Khairia, dan Kak Harun Syamsul. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan tahun 2020 dan angkatan tahun 2022 yang saat ini sedang menjalankan tugas dari mata kuliah metode wawancara. Adapun tujuan pertemuan kita pada hari ini, kita akan melakukan wawancara focus group discussion atau FGD, di mana nantinya teman-teman sekalian akan diberikan satu topik yang relevan saat ini dan teman-teman sekalian bebas memberikan pendapat atau berdiskusi terkait topik yang diangkat. Jadi teman-teman sekalian tidak perlu khawatir karena semua jawaban dan pendapat dari teman-teman tidak ada yang benar ataupun salah. Kemudian saya ingin meminta izin bahwa proses diskusi kita pada hari ini akan direkam melalui rekaman video dan rekaman suara. Namun teman-teman tidak perlu khawatir karena semua akan kita jamin kerahasiaannya hanya sebagai bahan penelitian kelompok kami. Apakah teman-teman sekalian mengizinkan? Ya. Baik, terima kasih. Jadi topik kita pada hari ini yaitu tentang pendapat calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024. Jadi teman-teman sekalian, saat ini maraknya isu-isu politik menjelang pemilu tahun 2024 nantinya, di mana ada banyak sekali pro dan kontra terhadap masing-masing calon presiden maupun wakil presiden yang telah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, di mana KPU itu menetapkan ada 3 calon kandidat capres dan cawapres. Yang pertama itu ada Bapak Prabowo Subianto bersama wakilnya Bapak Gibran Rakabuming Raka, dan yang kedua ada Bapak Ganjar Pranowo dan wakilnya bernama Mahfud MD, dan kandidat yang ketiga ada Bapak Anies Baswedan dan wakilnya Muhaimin Iskandar. Dan ketiga masing-masing kandidat ini pastinya sudah memiliki visi misi yang berbeda-beda untuk membangun bagaimana kepemimpinan Indonesia ke depannya. Oleh karena itu, adapun peran teman-teman sekalian di sini yaitu teman-teman berdiskusi dan memberikan pendapat atau tanggapannya masing-masing terkait pertanyaan yang akan saya ajukan nantinya, dan pastinya itu berkaitan dengan topik yang dibahas mengenai capres dan cawapres dan pemilu 2024. Baik, sebelum kita memulai, saya mohon izin untuk meminta kesediaan waktu dan dari teman-teman sekalian bahwa proses diskusi kita pada hari ini akan berjalan selama 60 menit ke depan. Apakah teman-teman sekalian bersedia? Bersedia. Baik. Terima kasih atas kebersediaannya. Pertama-tama kita akan memulai dengan teman-teman sekalian masing-masing memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama, asal daerah, asal universitas, dan jurusan dari teman-teman sekalian. Bisa dimulai dari sebelah kanan saya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lutfi, berasal dari Makassar, mahasiswa Universitas Hasanuddin, semester 3. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Akbar, bisa dipanggil Alif. Saya dari Sastra Arab, Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Arya. Saya mahasiswa dari STM Bonganya, semester 7. Nama saya Muhammad Sulaiman. Saya dari Kota Kendari. Saya dari Universitas Hasanuddin. Perkenalkan, saya Muhammad Nabil, asal Endrekang, Universitas Hasanuddin, angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Qurani Said dari Lubu Utara, asal
kampus Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, angkatan 2022. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri dari Jeneponto, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Elektronika. Oke, baik, salam kenal untuk semua teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya, rekan saya akan membagikan lembaran kertas yang berisi dari topik yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, apakah teman-teman sekalian masing-masing sudah mendapatkan kertas yang dibagikan? Yes, dapat. Jika sudah semua, teman-teman sekalian diminta untuk membaca isi topik tersebut. Waktu membaca diberikan selama 10 menit dimulai dari sekarang. Nggak bisa lagi sini.
waktu membaca telah berakhir. Teman-teman sekalian, mohon perhatiannya. Sebelum kita mulai diskusinya, diharapkan pada sesi diskusi partisipan mengangkat tangan bila ingin mengemukakan pendapatnya. Diharapkan partisipan tidak membahas pertanyaan di luar konteks topik yang sedang dibahas, dan partisipan dimohon untuk menjaga ketertiban selama proses diskusi berlangsung, yaitu tidak main HP dan setelah teman-teman membaca isi dari topik kita pada kesempatan kali ini, teman-teman diminta untuk memberikan pendapat dan tanggapannya masing-masing, dan apabila di antara kalian memiliki pandangan yang berbeda atau mau menyanggah jawaban dari salah satu di antara kalian, itu dipersilahkan. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat Anda tentang kondisi politik saat ini? Siapa yang ingin mengajukan pendapatnya terlebih dahulu? Baik, silakan. Baik, saya akan mengemukakan pendapat saya terlebih dahulu, tapi apa harus memakai bahasa formal atau sebaiknya mas? Mengenai masalah kondisi politik, mungkin kalau berbicara masalah politik di negara ini lebih ke agak rancu gitu, karena pasti kita sama-sama tahu bahwa pemimpin di sini tuh begini sifatnya, pemimpin di sana tuh begini. Tapi menurut saya kondisi politik itu bisa tergantung sama daerah, bagaimana pemerintah bekerja sama dengan rakyatnya, dan bagaimana rakyat sendiri bisa lebih ke mau ikut dengan program yang pemerintah itu jalankan. Jadi kalau dibilang kondisi politik di suatu daerah atau suatu negara, mungkin tergantung antar kerjasama dengan pemimpin dan rakyatnya, seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan atau menyanggah. Silahkan teman-teman yang lain. Izin saudara saya sendiri mengingat tentang bagaimana pada saat ini kita sudah mau mendekati pemilu. Artinya tidak wajar lagi ketika kita selalu melihat persaingan antara partai politik manapun, paslon manapun. Jadi saya rasa kondisi politik saat ini biasa-biasa saja. Bagaimana dengan yang lainnya? Silakan untuk memberikan pendapat masing-masing. Saya sepakat. Saya Iya, silakan. menurutku formal ya. Menurut saya pribadi melihat kondisi politik yang bergejolak hari ini di Indonesia, terlalu banyak, menurutku pribadi terlalu banyak ini kepentingan bukan ini atas kepentingan masyarakat yang disuarakan. Karena maksudku semakin kesini kan mendekat ke pemilu 2024, di mana coba kita lihat, coba kita refleksikan semenjak range 5 tahun pemerintahnya rezim Jokowi Ma'ruf Amin ini, apa perubahan? Nah pas kamu pemilu semakin banyak ini janji-janji yang ditawarkan sama kita, banyak sekali nih, dimana saya muka kasar mungkin bahasaku keki meminta suara rata untuk naik calon-calon tak nanti ini calon-calon pendengar aspirasi kita katanya. Nah ujung-ujungnya nanti ya bakalan lari nanti ke kepentingan pribadi dia. Seperti itu menurutku. Dan ditambah lagi menurutku lebih gencar sekarang politik di 24 tahun ini, karena banyak yang berspekulasi tuh bahwa politik 2024 ke depan bakalan jadi politik dinasti, yang dimana pemerintahan
rezimnya Jokowi di 2 periode belakangan ini bakalan dilanjutkan sama anaknya. Bagaimana dengan yang lainnya? Terima kasih kesempatannya. Untuk saya pribadi, menurut saya politik di Indonesia sebenarnya kan dinamis karena di setiap daerah itu mempunyai dinamika politik yang berbeda-beda. Tapi kalau dilihat dari kondisi sekarang menuju ke kondisi pemilihan umum presiden, bisa kita lihat bahwa banyak kejadian-kejadian yang menjelaskan bahwa politik sebenarnya yang terjadi di Indonesia tidak dinamis, tapi banyak terjadi politik kekuasaan atau bisa dibilang dengan politik kepentingan. Jadi bagaimana kekuasaan yang berada dari pusat mengikut ke daerah di seluruh Indonesia. Bagi teman-teman yang belum berpendapat silakan. Kondisi politik saat ini menjelang pemilihan umum presiden dan legislatif pada Februari 2024 mendatang, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan bergerak ke arah yang lebih positif. Hal ini disebabkan oleh daya konsumsi masyarakat yang meningkat berkat adanya dorongan ketika mendekati masa pemilu. Terima kasih. Baik. Silakan. Kalau menurutku sama nih pendapatku dengan yang kakak yang misalnya tadi, biasa saja seperti di yang lalu-lalu. Terima kasih. Menurut saya kondisi politik sekarang di mana pemerintah menghentikan dirinya sendiri. Tentunya ada beberapa kasus yang viral, tentunya Verdi Sambo, di mana dia pernah divonis mati, dan tetapi dia mengajukan banding, dan di mana banding tersebut mengubah vonisnya menjadi hukuman seumur hidup. Nah, di sini terjadi dalam masyarakat terjadi pemikiran bahwa adanya kekuasaan atau permainan di mana pemerintah ini melakukan Apa ada tambahan dari teman-teman yang lain? Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu menurut Anda apa saja yang dianggap penting dalam memilih calon presiden dan calon wakil presiden? Saya. Baik. Menurutku pribadi dari pandangan subjektifku, melihat apa yang paling penting dibutuhkan dalam memilih presiden sama wakil presiden. Yang pertama bukan ki atas kemauan pribadi dalam hal ini, karena betul-betul masyarakat yang dorong ki, bukan atas kemauan partainya, bukan kusur partai, dan betul-betul mensejahterakan ke masyarakatnya, dan betul-betul keberpihakannya dia bukan ke kaum oligarki. Dalam hal ini bukan keberpihakannya jelas ke masyarakat, keberpihakannya jelas ke kaum proletar, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin beda-beda jauh sih pendapatku dengan apa yang ini. Intinya lebih ke mungkin kalau saya pribadi untuk memilih capres dan cawapres 2024 itu kita harus melihat bagaimana pemimpin atau calon presiden ini bisa lebih mengayomi rakyat. Kan banyak nih kasus tuh di belakang kayak presiden ini, pemimpin ini lebih ke berpihak ke ini, berpihak ke itu, kayak tidak setara gitu. Jadi mungkin kalau mau memilih bisa melihat dari pribadinya, mungkin ini orang bisa setara dalam memberikan intinya seperti itu, setara dalam kepemimpinannya. Menurut saya, yang pertama, pahami isu dan kebutuhan Anda. Pelajari riwayat calon presiden, evaluasi visi dan rencana masa depannya. Terima kasih. Baik,
Saya sepakat dengan beliau moderator. Karena tentu ketika kita ingin memilih pemimpin yang layak, kita harus melihat masa lalunya. Bagaimana cara mereka atau beliau-beliau itu memimpin suatu daerah atau jabatan-jabatan tertentu yang mereka miliki. Di situ kita bisa melihat bagaimana cara mereka memimpin ke depannya. Apakah mereka akan tetap menjadi boneka partai atau bagaimana? Yang ini seperti itu. Oke, saya atas pendapat yang tadi berikan. Selanjutnya terkait dengan memberikan pendapatnya. Silakan. Ya, mungkin pendapat saya tidak jauh berbeda dari pendapat sebelumnya, dimana pasti yang kita lihat itu yang pertama latar belakangnya, pengalaman dalam kepemimpinannya atau sebagainya bagaimana, dan dia mampu membuat rakyat itu percaya ke dirinya dengan visi dan misinya. Sedikit tambahan, kalau menurut saya pribadi dalam memilih calon presiden dalam pemilu nantinya, hanya yang menjadi pertimbangan saya pribadi yaitu memilih calon yang bagaimana calon tersebut memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat dan bagaimana cara presiden untuk mempunyai pola pikir yang panjang ke depan. Ada yang ingin menambahkan? Jadi kalau menurut saya pribadi itu sama dengan pendapat kakak yang tadi, melihat dari latar belakangnya, pencapaian apa yang telah dicapai oleh calon presiden tersebut dan calon wakil presiden tersebut, dan organisasi apa yang telah diikuti oleh calon presiden tersebut. Baik. Bagaimana dengan teman-teman sekalian, Mas? Apakah ada yang ingin menambah atau menyanggah? Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana pendapat Anda terkait pemilihan umum calon presiden dan calon wakil presiden di tahun 2024 nantinya? Mungkin bisa dengan Ya, saya ulang ya. Bagaimana pendapat Anda terkait pemilihan umum calon presiden dan calon wakil presiden di tahun 2024? Siapa yang ingin memberikan pendapat terlebih dahulu? Saya izin moderator. Ayo, silakan. Kembali kepada jawaban yang pertama tadi, saya bilang biasa-biasa saja karena memang ini lagi musim-musim politiknya begitu. Tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat itu mampu menghadapi musim politik ini untuk tidak tergiur dengan beberapa bentuk imbalan sehingga kita mengharuskan mencoblos paslon itu atau bagaimana. Jadi saya bilang kembali kepada diri kita bagaimana cara kita menghadapi musim politik ini. Karena kalau kondisinya kayaknya sama aja dengan 2019 tahun lalu, ya gitu juga, sama di pemilihannya kita datang ke TPU memilih dan kampanye dan lain-lain. Mungkin itu saja. Apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Dipersilakan. Tapi menurut saya pribadi untuk pemilihan capres dan cawapres pada tahun yang akan datang itu lebih ke banyak huru-haranya sih, karena kan kita tahu dong, oh calon capres sama cawapres itu ada anaknya presiden begitu. Jadi mungkin itu yang jadi pro kontra di kalangan masyarakat, tapi kembali lagi ke pribadi masing-masing, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin menambah ataupun menyanggah dari kedua pendapat tadi? Kalau dari saya, pemilu 2024 merupakan salah satu pemilu yang bakalan menarik terjadi karena berbeda halnya dengan 2019. 2019 pemilu merupakan periode lanjutannya untuk kedua, sedangkan untuk tahun 2024 kita akan memilih salah satu presiden baru. Jadi pada tahun depan mungkin terjadi beberapa dinamika politik atau manuver politik yang bakalan tidak disangka-sangka akan terjadi. Terima kasih. Bagaimana dengan yang lainnya? Apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah dari pendapat ketiga partisipan tadi? Ya. Baik, silakan. Menurutku sangat menarik dan sangat bagus untuk ditunggu bagaimana pemilu tahun depan hadir, karena sepanjang sejarah dari 2004 kan pemilihan pertama. Nah di 2024 baru tiga calon, sebelumnya cuma 2 atau
Juni 92. Dan di pemilu 2024 ini yang kerennya menurutku karena ada satu calon yang sudah 3 periode mencalonkan. Makanya kupikir sangat menarik untuk ditunggu. Seperti itu. Bagaimana dengan Saya setuju dengan pendapat Saudara Roman. bisa diberikan pendapatnya juga seperti apa? Sangat menarik pemilihan tahun ini. Silakan. Jadi kalau saya kan kembali jadi dengan pertanyaan pertama tadi biasa-biasa saja sama dengan jawaban kakak yang tadi. Bagaimana dengan pendapat Anda? Mungkin kalau saya sama seperti jawaban dari saya merupakan tahun depan merupakan pemilihan yang menarik karena adanya salah satu calon yang 3 kali menyalonkan diri sebagai calon presiden, yang dimana wakil dari calon presiden ini adalah anak atau keluarga dari presiden yang sekarang menjabat. Bagaimana teman-teman sekalian, apakah masih ada yang ingin menambahkan atau menyanggah pendapat di antara kalian? Jika tidak ada, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pandangan atau tanggapan Anda terkait masing-masing capres dan cawapres 2024 yang telah diusung? Saya ulang lagi. Bagaimana pandangan atau tanggapan Anda terkait masing-masing capres dan cawapres 2024 yang telah diusung? Siapa yang ingin memberikan pendapat terlebih dahulu? Dapat dipersilakan. Bisa ulang tadi pertanyaannya? Jadi bagaimana pandangan atau tanggapan Anda terkait masing-masing capres dan cawapres 2024 yang telah diusung? Mungkin kalau tanggapan pribadi ya tidak bagaimana karena setiap capres dan cawapres kan punya visi misi yang kuat masing-masing tuh, jadi kayak punya senjatanya masing-masing, jadi hampir setara lah begitu. Ada yang ingin menanggapi dari pernyataan saudari? Ada yang ingin menambahkan? Oke, jika tidak ada, saya akan melanjutkan. Bisa Pak berikan pendapat Pak. Berbicara mengenai Capres 1 sampai 4, berbicara mengenai pasangan setiap capres, tentunya partai politik dan setiap koalisi telah mengusung capresnya dan cawapresnya masing-masing atas pertimbangan yang telah dipertimbangkan dengan matang-matang. Oleh karena itu, setiap capres dan cawapres mempunyai kredibilitas dan integritas yang baik. Namun, tidak semua capres dan cawapres mempunyai pengalaman dan jiwa kepemimpinan yang sama. Bagaimana dengan tanggapan teman-teman sekalian? Bisa diberikan pendapatnya? Saya bagaimana dengan capres dan cawapres yang telah diusung ini, menurutku dari sebelum terusung kini, menurut pribadi dari pembacaanku, kebaca di siapa-siapa yang mencalonkan tuh, yang tidak disangka kemarin itu, menurutku yang tidak disangka cawapresnya Ji, karena kan kalau calon presiden itu dari tahun-tahun sebelumnya, dari tahun lalu Ji sama tahun ini banyak nih orang yang cari muka tuh bahwa oh ini jadi calon presiden. Yang paling pertama Prabowo, jelas nih partai yang usung tuh karena dia ketua partai. Terus lanjut di Anies Baswedan dia diusung sama Partai Nasdem. Nah yang asik menurutku di Ganjar dia harusnya kalau mau kita lihat track recordnya dia menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah tuh, apakah pencapaiannya? Pertanyaan lucunya tuh apakah pencapaiannya Ganjar Pranowo sampai
banyak nih kemarin apa cari mukanya lah toh, cari bahasa kasarnya mungkin cari muka nih di depan ketum partai. Karena kan menurutku pribadi ketum partai yang usulkan kini calon presiden dari tiap beberapa kadernya toh. Nah, Ganjar ini yang berkuar-kuar sekali, kayak kemarin misal ada kasus yang muncul yang penolakan Israel muncul di Indonesia di Piala Dunia, Piala Dunia dia. Pokoknya event bola, Ganjar yang paling bersuara sama gubernurnya Bali. Seakan-akan dia pro Palestina banget nih gitu. Nah, menurutku momennya nih mungkin dia bilang, oh muka dengan hadirnya saya ini supaya nadiri Kak Bu Megawati jadi calon presiden. Bagaimana dengan teman-teman yang lainnya? Apakah ingin Menurutku menanggapi? saya setara karena memiliki visi misi masing-masing pada calon ketiga. Terima kasih. Teman-teman Kita mungkin partai-partai yang mengusung para kader-kader calon ini pasti telah memilih atau mengevaluasi para calon dan merupakan mereka usulkan yang merupakan kader terbaik dari koalisi partai. saudara Ali, Ya, banyak harapannya. saya merasa bahwa semua paslon kayaknya sudah siap ya untuk dengan dia mencalonkan, dia mendaftarkan diri ke apa lembaga. Intinya dia mendaftarkan diri untuk menjadi paslon. Saya rasa dia sudah siap. Bisa dilakukan. Jadi kalau menurut saya ketika paslonnya telah dinyatakan memenuhi syarat, berarti mereka sudah siap. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, apa yang menjadi kekuatan utama dari pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 sehingga menarik perhatian masyarakat? Siapa yang ingin memberikan pendapatnya terlebih dahulu? Silakan angkat tangan. Bisa dulu? Menurut Anda, apa yang menjadi kekuatan utama dari pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 nantinya sehingga menarik perhatian masyarakat? Kalau dari saya kayaknya kampanye deh. Kampanye yang menjadi kekuatan utama karena satu-satunya cara untuk yang paling dekat sama rakyat ya kampanye. Ya, mungkin kedua ya serangan pajak bisa jadi. Ya, mungkin itu aja. Kemungkinan besar? Ya. Saya setuju dengan pendapat beliau. Kampanye dan serangan pajak paling penting. Bisa diulang pertanyaannya? Saya ulang lagi satu kali ya. Menurut Anda, apa yang menjadi kekuatan utama dari pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 yang akan datang sehingga menarik perhatian masyarakat? Kalau saya jumlah koalisinya, jumlah partai yang mengusung. Bisa juga diuraikan pendapatnya terkait itu? Jadi menurut saya itu bisa bilang kayak pertanyaan. Menurut Anda, apa yang menjadi kekuatan utama dari pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 yang akan datang sehingga menarik perhatian masyarakat? Jadi menurut saya itu yang menjadi kekuatan untuk itu capres adalah jumlah partai politik yang usung itu calon presidennya nanti. Seperti yang kita ketahui yang koalisi terbanyak itu ada di pasangan Prabowo Gibran. Silakan. Nah, seperti dikatakan tadi mungkin salah satunya kampanye untuk merupakan strategi atau cara. Saya mengambil contoh, contohnya Anies, dia baru-baru ada berita di mana Anies ini mendatangi supporter Persib Makassar, lalu dia menjanjikan ingin renovasi atau membangun stadion yaitu Stadion Mantuangin, dan itu merupakan salah satu strategi untuk menarik perhatian masyarakat khususnya di provinsi Sulawesi Selatan. Bagaimana dengan silakan? Cocok di
mungkin yang bilang kakak ini semuanya lebih ke kampanye sih, dan bagaimana juga capres dan cawapres ini bisa melibatkan visi kepemimpinan yang jelas, kayak visi-misinya itu jelas, terus tindakannya jelas, bukan hanya berkorban. Saya sebagai capres dan cawapres menjanjikan ini itu, cuma tidak ada pergerakan. Itu pergerakan yang harus jelas. Bagi teman-teman yang belum memberikan pendapat, dipersilakan. Kalau saya bagaimana caranya menguatkan di pemilu tahun ini, saya agar simpatisan masyarakat saya, karena saya berpikir menarik sekali di pemilu 2000 tahun depan, karena yang paling pertama tadi ada tiga calon. Yang kedua, bagaimana caranya untuk menarik simpatisan masyarakat, jadi ini tadi ya sebutkan teman-teman, janji-janjimu saja yang kau tawarkan, janjimu saja dulu, praktiknya terserah nanti mau kasih di mana. Selanjutnya bagaimana pendapat? Kalau tanggapan dari saya, hal yang menarik dari pemilu tahun depan 2024, banyak sebenarnya hal-hal yang menarik sih. Di samping dari janji sama bagaimana kampanye yang dilakukan oleh capres dan cawapres, ada banyak isu yang telah terjadi sehingga hal tersebut menjadi hal yang menarik untuk mendekati masa pemilu. Masih ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Jika tidak ada, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Anda menilai gaya kepemimpinan dari calon-calon presiden yang telah ditetapkan tadi? Apakah ada karakteristik kepemimpinan tertentu yang menarik perhatian Anda ataupun sebaliknya? Dipersilakan untuk memberikan pendapatnya. Bisa bilang. Jadi saya ulang lagi. Bagaimana Anda menilai gaya kepemimpinan dari calon-calon presiden yang telah ditetapkan? Apakah ada karakteristik kepemimpinan tertentu yang menarik perhatian atau tidak ada? Mungkin dari saya itu pada satu calon, yaitu Prabowo. Dia merupakan salah satu mantan Jenderal Kopassus, dan itu merupakan pasti dia memiliki sifat yang tegas. Apalagi dia ingin sekali Indonesia berdiri di kaki sendiri, tidak dengan pada dunia lain, dan itu merupakan ciri khas dia untuk menjadi calon presiden. Bagaimana dengan teman-teman yang lainnya? Apakah ada yang ingin menambah? Kalau berbicara mengenai gaya kepemimpinan, mungkin setiap capres dan cawapres mempunyai gaya kepemimpinannya masing-masing, dan hal tersebut dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu, dan tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut akan konsisten dengan gaya tersebut. Jadi kalau berbicara tentang capres dan cawapres saat ini, yang mungkin hanya menjadi penilaian dari saya, mungkin bisa dilihat bagaimana daerah yang telah dipimpin oleh calon tersebut, apa dampak yang telah dihasilkan, dan bagaimana tren positif yang diciptakan. Apakah ada yang ingin menyanggah dari pendapat teman-teman tadi atau menambahkan? Silakan yang belum berpendapat mengutarakan pendapatnya. Silakan Pak. Bisa nanya dulu? Serius ya? Gaya kepemimpinan ya, mungkin gaya kepemimpinan dari setiap capres dan cawapres itu pasti memiliki warnanya masing-masing. Sebagai penguat toh, tergantung bagaimana pribadi kita menyikapi sikapnya mereka memimpin. Sudah. Bagaimana? Apakah ada yang ingin menyanggah atau menambahkan? Saya tadi bilang tadi teman di samping, kalau ini di ketiga calon presiden tak memiliki tipologi kepemimpinan masing-masing, di mana Pak Prabowo dengan tipikal militernya, dengan Pak Anies dengan karismatiknya, Pak Ganjar dengan demokratisnya, dan tergantung kita yang kami sebagai
kaum intelektual, kita mungkin dipimpin dengan metode seperti apa? Kalau saya melihat dari sejauh komitmen terhadap kepentingan rakyat. Terima kasih. Kalau saya setuju dengan kakak yang tadi, di mana sifat kepemimpinan setiap pasangan calon itu bersifat dinamis, pasti akan berubah seiring berjalannya waktu. Bagaimana, apakah ada yang menambahkan atau menyanggah dari pendapat kalian? Oh ya, tadi saya sepakat bahwa setiap paslon itu punya cara kepemimpinannya masing-masing. Tapi saya melihat dari paslon kedua yaitu Pak Prabowo, saya melihat bahwa beliau itu pantas untuk memimpin Indonesia dengan gaya kepemimpinannya yang ya kita bisa lihat dari jejak riwayat hidup beliau yang mantan militer. Saya rasa itu sudah cukup menggambarkan bahwa beliau itu punya gaya kepemimpinan yang otoriter. Tapi di samping itu saya juga bisa melihat bahwa beliau itu punya gaya kepemimpinan yang karismatik. Bagaimana cara beliau berpidato, bagaimana cara beliau menceritakan masa lalunya pada saat disuruh bercermin di depan, berdiri di depan cermin. Saya rasa itu karismatik banget, apalagi ditambah dengan penampilannya, terus ditambah dengan wakilnya yang anak presiden. Saya rasa tuh di samping gaya kepemimpinan, ilmu beliau juga tuh kayaknya sudah cukup banget untuk jadi pemimpin Indonesia. Ini Prabowo. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Menurut pandangan Anda, apa kelebihan dan kekurangan dari setiap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah diumumkan untuk pemilu tahun 2024? Silakan memberikan pendapat. Saya ada channel YouTube yang penonton dan menurutku relate dengan bagaimana tadi pertanyaannya dari teman tuh. Kalau bicara kekurangan ya ada semua lah kekurangannya tuh. Kekurangannya yang paling pertama, kekurangannya Pak Prabowo. Kekurangannya Pak Prabowo sampai sekarang belum bisa dia, kalau lihat sejarah dia merupakan tokoh bagaimana G30 SPKI itu. Bisa jadi dia adalah dalang di balik G30 SPKI di pembantaian HAM pada saat itu di eranya Soekarno. Soekarno. Terus Ganjar Pranowo kekurangannya hancur di Jawa Tengah, maksudku dengan kasus yang sangat lucu menurutku, visinya Pak Ganjar, di mana visinya Pak Ganjar dia mau land reform tuh, reform agraria, tapi praktiknya pada saat dia jadi gubernur Jawa Tengah ada kasus Batu Indecit Wadas, ada kasus ada konflik agraria yang hadir di Jawa Tengah di wilayah Wadas. Dia hancurkan Kabupaten Wadas dengan masuknya proyek Batuan Decit itu sampai sekarang masih praktiknya masih jalan Nah kalau untuk Anies Baswedan sendiri, bilang di channel YouTube, salahnya Anies Baswedan salah pilih wakil karena Caimin, Caimin ketua partai juga. Tapi kalau melihat dari keenam 3 capres dan 3 cawapres, Caimin yang paling rendah elektabilitasnya. Makanya bilang channel YouTube itu, bilang itu nih kesalahan paling besarnya Pak Anies. Karena menurutku penting memilih wakil presiden, karena wakil presiden juga saya tidak neko-neko aja paling. Wakil presiden itu tentukan suaranya masyarakat. Dimana kalau wakil presiden bisa pegang di satu wilayah, nasami di situ suaranya semua. Semisal kemarin ambillah contoh pada saat Jokowi pada saat naik di periode sebelumnya ini sama Pak JK.
Toh? Sulawesi yang bergerak, Sulawesi dengan Jawa. Periode selanjutnya, periode hari ini sampai sekarang, dari sini sekarang, Pak Jokowi pilih wakil Maruf Amin. Pada saat itu gencar-gencarnya gencar-gencar sekali kemarin tentang bagaimana negara kekhilafan hadir nanti di Indonesia, karena diiming-iming kemarin kalau Prabowo pasangannya itu Pak Abdul Somad, Ustaz Abdul Somad. Makanya dihadirkan di kantor hegemoni, bilang ketua MUI yang dijadikan calon presiden di Pak Prabowo. Kan gencarnya kemarin 212 toh, yang penghinaan agama kalau tidak salah kan. Gitu. Menarik sekali pendapat dari Kak Radil. Bagaimana dengan teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin menambah atau menyanggah dari pendapat dari Kak Radil? Baik, jika tidak ada yang angkat tangan, saya akan menunjuk. Bagaimana dengan pendapat Anda? Kasih dulu yang lain. Silakan. Saya setuju dengan Andi, tapi nggak bisa saya ulang. Jadi dengan pendapat Setujunya karena dia memiliki kekurangan masing-masing bisa dari pendapat. diuraikan lagi lebih jelas. Boleh diulang lagi? Tidak lupa juga itu. Kalau dari menurut Pak, bagaimana dilihat kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing capres dan cawapres? Tidak dari riwayatnya, riwayat sebelumnya, dari kepemimpinan sebelumnya. Baik. Bagaimana dengan pendapat teman-teman yang lain? Oke. Berbicara mengenai kelemahan dan kelebihan, kalau dari pasangan nomor 1 Anies, Anies, mungkin bisa kita lihat bagaimana perkembangannya Kota Jakarta, bagaimana selama dia memimpin sebagai Menteri Pendidikan periode kemarin. Namun dari segi kekurangan, elektabilitas calon wakilnya yang sangat rendah. Kalau dari pasangan nomor 2 Prabowo dan Gibran, sebenarnya saya lebih menyoroti ke Gibrannya. Gibran sebenarnya sosok yang potensial sebagai cawapres, namun untuk saat ini masih terlalu dini dikarenakan pengalaman masih belum memadai. Namun yang ketiga yaitu Ganjar dan Mahfud. Kalau dari segi kekurangan mungkin bisa kita lihat bagaimana Provinsi Jawa Tengah saat ini dengan segala perkembangannya, dan juga kelebihannya dia mengangkat Prof. Mahfud MD sebagai cawapresnya yang bisa meningkatkan elektabilitasnya lagi untuk bersaing di Pilpres tahun depan. Baik, bagaimana dengan teman-teman sekalian, tadi Kak Lutfi bilang kalau Pak Gibran itu masih terlalu dini untuk mencalonkan sebagai wakil presiden. Bagaimana menurutnya yang lain? Apakah ada pandangan yang berbeda? Ya, Pak. Karena saya kurang mendalami politik ya, jadi mungkin saya lebih ke menyoroti Ganjar. Karena kan seperti yang kita tahu tuh, Ganjar sudah lama membangun koneksinya tuh dengan sosialisasi ke berbagai tempat, ke sekolah-sekolah kan. Tapi usahanya itu lebih terbilang sedikit sia-sia ya, karena kasusnya belakang ini yang viral. Salah satunya itu kasusnya yang penghinaan terhadap Najwa Shihab. Kurasa itu terlalu merugikan. Bagaimana dengan teman-teman yang Kelebihan dan kekurangan pasti ada pada setiap calon, seperti yang dikatakan tadi. Kalau dari pasangan nomor 1 Anies, kita bisa lihat saja bagaimana dia memimpin Kota Jakarta, dan bagaimana dia juga mencari atau memilih wakil untuk calon sebagai presiden. Lalu yang kedua, mungkin kalau kedua mengambil Gibran, mungkin pendapat saya dia ingin
mengambil hati anak muda, di mana anak muda juga bisa memimpin, tidak hanya dilihat dari usia. Dan ini cara Prabowo untuk mengambil atau strategi untuk mengambil hati anak-anak muda. Lalu yang ketiga dari Ganjar, memang dia memiliki banyak isu, apalagi partai yang dia masuki memiliki banyak isu, dan itu juga membuat Ganjar sedikit dikhawatirkan oleh masyarakat dalam menjadi presiden. Ya, gitu. Selanjutnya silakan memberikan pendapatnya. Kalau saya kurang mendalami tentang kelebihan dan kekurangan dari pasangan calon, mungkin saya tidak bisa memberikan pendapat saya tentang itu. Menurut pandangan ini saja kita lihat bagaimana itu kan banyak gitu di media sosial itu video-videonya masing-masing kandidat calon presiden dan wakil presiden. Bisa kita berikan pendapat dari apa yang kita lihat di sana. Kurang aja saya kalau nonton begitu, tidak terlalu ya. Jika sudah tidak ada, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pendapat Anda terkait program atau rencana kerja dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakilnya? Apakah ada aspek tertentu yang menurut Anda perlu mendapatkan perhatian lebih? Ya, silakan yang ingin memberikan pendapat terlebih dahulu untuk angkat tangan. Program kerja jadi Ya. Bagaimana teman-teman? Ya saya sorry. Jadi, bagaimana pendapat Anda terkait program atau rencana kerja dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakilnya? Apakah ada aspek tertentu yang menurut Anda perlu mendapatkan perhatian lebih? Mau ulangi argumentasi sebelumku. Kalau program yang nabangun pasangan Ganjar sama Mahfud itu dia dan reform itu reforma agraria. Nah nyatanya praktik-praktiknya mau saja Pak Ganjar kasihan. Maksudku praktik dan reformnya mau saja, reforma agrarianya mau saja, tidak pernah kita praktikkan. Baru wujud mungkin ciptakan di Indonesia. Sesimpel mau bangun mau saja dulu petamu. Kalau bisa mau kesejahterakan di petamu, baru kesejahterakan di Indonesia. Nah seperti itu mungkin menurutku programnya kayak apa nih? Bakalan membuat apa nanti visinya Pak Ganjar sama Pak Mahfud seperti itu. Dan mungkin sepengetahuanku semua ketiga calon presiden ini bakalan punya program yang sama untuk melanjutkan IKN. Itu mungkin semua tiga calon ini bakalan punya program yang sama untuk melanjutkan IKN. Dan saya di pihak Kak, kalau misal ada presiden yang menolak hadirnya IKN, di situ Kak saya. Itu simpel ini. Bagaimana dengan teman-teman yang lainnya? Apakah ada yang ingin menyanggah atau menambah pendapat dari saudara tadi? Silakan. Setelah saya baca-baca ini, mungkin dari ketiga capres dan cawapres ini tidak berbeda jauh visi misinya atau program kerjanya, tapi saya lebih tertarik sama program kerjanya Prabowo sama Gibran yang kesetaraan gender, penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Karena menurutku sekarang kayak penyandang disabilitas itu kurang diperhatikan, kesetaraan gender juga banyak yang namanya kayak kalau orang menikah muda itu patriarki.
ada biasa begitu laki-laki ke banyak sekali tinggi sekali patriarkinya. Jadi mungkin kalau memang ini Prabowo Gibran naik menjadi presiden dan bisa mewujudkan ini program kerjanya, mungkin Indonesia akan lebih maju ke depan. Menarik sekali dari pendapat saya kita saat ini. Bagaimana dengan yang lainnya? Apakah ada pendapat lain atau ingin menyanggah? Kalau bicara mengenai program kerja, sebenarnya dari ketika capres mungkin mempunyai program kerja yang masing-masing, tapi dalam menjalankan pemerintahan sebagai presiden dan wakil presiden, tentunya kan Indonesia mempunyai program kerja nasional. Jadi itu program kerja nasional yang dilanjutkan dalam pemerintahannya. Untuk program kerja pribadinya masing-masing nanti ke depan, mungkin capres dan cawapresnya hanya perlu evaluasi dan perlu melakukan penelitian apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakatnya. Baik, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Bisa diulang pertanyaannya? Jadi, pertanyaannya itu, bagaimana pendapat Anda terkait program atau rencana kerja dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakilnya? Apakah ada aspek tertentu yang menurut Anda perlu mendapatkan perhatian lebih? Kalau saya telah melihat dari rencana kerja Prabowo dan Gibran, itu salah satu rencananya meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan untuk membangkitkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Semoga terjadi, karena banyak sekali pengangguran sekarang, biar lagi sarjana itu. Termasuk saya juga tengah mati cari kerja di sarjana, Mas. Ya, kalau saya setuju dengan kakak yang Baik. Terus sekali cari kerja, iya semoga terjadi. Pengalaman orang-orang di Jangan Tengah mati sampai cari kerja. iya, jangan sampai janji-janji Ji. Dan palsu musuh. Bagaimana dengan pendapatnya? Mungkin setiap calon memiliki visi dan misi masing-masing, tapi pasti di setiap visi dan misi ada namanya pemerataan ekonomi. Ini menurut saya adalah salah satu visi yang harus dijalankan oleh setiap capres dan cawapres. Bagaimana apabila ekonomi rata, rakyat juga rakyat bisa maju, dan ini merupakan salah satu cara agar Indonesia bisa maju ke depannya. Bagaimana dengan pendapat Anda? Kalau saya tadi setuju dengan kakak yang tadi, di mana program kerja yang dari Prabowo Gibran itu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. Semoga nanti ke depannya angka pengangguran di Indonesia itu bisa berkurang. Terima kasih. Silakan Kak. Mengeluarkan pendapatnya. Kalau saya setuju pada fokus memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Kayaknya itu kurang terurai di bagaimana caranya Prabowo itu akan memenuhi visi memenuhi visi memperkuat SDM. Jadi kayak dipertanyakan gitu, apakah ini bakalan terjadi begitu ya. Jadi ketika sudah diuraikan, sudah dijelaskan bagaimana cara Prabowo Gibran memenuhi visi SDM ini, mungkin bisa dipertimbangkan apakah memang bisa dilakukan di negara Indonesia ini. Karena tentu saya rasa ketika kualitas SDM Indonesia sudah bagus, maka lapangan kerja kayaknya lebih gampang. Mungkin saja. Teman-teman sekalian sudah memberikan pendapatnya masing-masing. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah ada kekhawatiran atau keraguan khusus yang Anda miliki terhadap calon presiden dan wakilnya? Jika ada, apa yang menjadi dasar keraguan Anda tersebut? Silakan untuk memberikan pendapat. Apa adakah kekhawatiran atau keraguan khusus yang Anda miliki terhadap calon presiden dan wakilnya? Jika ada, apa yang menjadi dasar keraguan Anda itu? Kalau melihat kondisi sekarang, banyak mungkin keraguan dari masyarakat yang beropini bahwa suatu saat nanti
politik dinasti itu akan semakin kuat. Mungkin dilihat dari isu-isu yang terjadi kemarin, mulai dari bagaimana kondisi internal dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Kan kalau berbicara mengenai Mahkamah Konstitusi, mungkin teman-teman tahu bagaimana isu yang terjadi terhadap paslon nomor 2. Kemudian kalau kita berbicara ke paslon nomor 1, mungkin kita melihat kembali ke parpol pengusungnya dan kita bisa mengetahui apa latar belakang yang telah terjadi di parpol tersebut. Gitu. Terima kasih. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin menambahkan atau menambah pendapat dari teman-teman lain? Bagaimana sudah berbicara mengenai kekhawatiran ya? Kalau khawatir, lebih ke khawatir presiden ke depan ini tidak bisa menepati ini kayak perkataannya, tidak bisa menyuarakan apa maunya rakyat, tidak bisa menjadi pengayom rakyat. Kalau seperti itu, karena itu sih menurutku yang paling penting, karena buat apa jadi presiden kalau nggak bisa mengayomi rakyat? Apakah ada tanggapan lain? Saya keraguan karena nanti tidak ada jalan dan nanti di sini itu salah satu keraguan. Karena manusia tidak dapat dipercaya itu. Yang nyakitin mau. Apakah masih ada yang ingin menambahkan? Tidak. Jika tidak ada, kita ke pertanyaan selanjutnya. Saya ada tadi kekhawatiranku saya di ketika calon itu pernah dengar di salah satu diskusi kalau wakil presiden itu memang dari tugasnya wakil presiden dia dapat arahan dari presiden karena tidak pernah hadir per wapres yang hadir tuh perintah presiden wapres tidak ada. Makanya ketakutanku saya semisal kan logikanya kalau misal kenapa saya ketakutanku saya di cawapresnya aja, kekhawatiranku saya di cawapresnya aja, kekhawatiranku di cawapresnya karena bukan karena anaknya Jokowi, karena masih muda di Gibran, menurutku masih muda dan jejak storiesnya juga di dunia politik Indonesia tidak terlalu bagaimana sekali gitu, jadi wali kota Solo saja karena orang dalam dipilih. Sudah nih, kan bisa ya oke. Saya bisa menyangka silahkan. Tapi menurutku mudah atau tidaknya itu tidak harus dijadikan pertimbangan yang bagaimana, karena kan tergantung bagaimana caranya memimpin. Kalau dibilang mudah tuh kayak tidak terlalu etis untuk dijadikan atau kan bilang tidak terlalu pantas memimpin. Justru kalau Indonesia itu butuh jiwa-jiwa muda yang perlu menjadi penggerak, tapi tidak salah juga ya karena kan sudah orang punya pendapat. Saya jelas peraturan MK, orang yang bisa mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden itu di atas 35 tahun. 40 tahun ya, 40 tahun. 40 tahun. Kenapa aku bilang kekhawatiranku di Gibran? Karena orang dalam yang main. Ketua MK siapa? Ketua MK pamannya. Pamannya mengaminkan bahwa bisa jadi anak naik. Nah disidak sama MK. Disidak sama Majelis Istimewa. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah kena kode etik MK. Tapi yang lucunya kalau keluar nih keputusan MK tidak bisa ditolak, tidak bisa dirubah. Yang bisa rubah keputusan MK itu cuma MK saja. Makanya aku bilang indikatorku saya lihat di konstitusi. Kenapa kau bilang tidak pantas ke orang muda? Bukankah karena kusepelekan ki idenya? Tidak. Karena ada konstitusi yang mengaminkan 40 tahun pokoknya bisa jadi capres dan cawapres. Nah dilanggar ki, jelas-jelas sekali terlanggar itu.
Makanya bilang kenapa kemarin main orang dalam, walaupun baik pemilu. Seperti itu. Bagaimana dengan tanggapan yang lainnya? Apakah ada yang enggak atau pendapat tadi? Saya bilang tadi, makanya aku bilang tadi di argumentasi awalku, kan bilang kan lagi tugasnya wakil presiden, lagi tugasnya wakil presiden. Tugasnya nanti wakil presiden itu kapan ada perintah dari presiden. Nah pertanyaannya, ada kemarin proyeksi yang paling radikal menurutku. Nah bilang kalau meninggal presiden siapa yang ganti? Kalau meninggal presiden wakil yang ganti kan? Kalau wakilnya dalam hal ini Gibran yang naik jadi presiden, apa yang mau lakukan di Indonesia? Wali kota Solo saja masih bagaimana sih? Nggak punya nggak terlalu banyak melihat Indonesia secara universal. Terima kasih atas pendapatnya saudara Nabil. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa harapan utama Anda terhadap calon presiden yang akan terpilih pada tahun 2004? Apa yang Anda harapkan terhadap perubahan atau perbaikan dalam masa jabatan kepemimpinan baru yang akan datang? Silakan angkat tangan. Harapanku seperti sama dengan sebelumnya, meningkatkan lapangan kerja, lagi kerja dan kerja. Bagaimana cara kamu makan kalau tidak kerja? Iya, betul. Tambah miskin kita. Apakah ada pendapat lain? Harapanku ketika Prabowo menang, beliau mampu melaksanakan janji-janjinya, tidak hanya berkampanye dan yang seperti kita tahu bahwa dongeng itu dimulai pada zaman dahulu kala, tapi mungkin bulan depan dongeng akan dimulai ketika saya terpilih nanti. Jadi tidak hanya sekedar dongeng beberapa tahun ke depan, itu saja. Minta berharap apa begitu. Betul. Berat. Gimana dengan yang lain? Silakan. Kalau menurut saya nggak muluk-muluk, jadi siapapun yang jadi presiden nantinya bisa merealisasikan apa yang telah disuarakan. Intinya bisa jalankan, sama intinya bisa kelebihan kembangkan kualitas sumber daya manusianya di Indonesia. Masih ada yang ingin memberikan pendapat? Kalau harapan saya pribadi, siapapun yang naik menjadi presiden dan cawapres dan wakil presiden tahun depan, mungkin harapan saya hanya berharap presiden yang terpilih dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ingin mendengar pendapat dari Anda, silakan. Terima kasih. Jadi harapan saya itu dikarenakan ketiga dari pasangan capres dan cawapres ini berbicara tentang mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan rakyat, di mana sampai sekarang di mana kemiskinan itu belum mengentaskan kemiskinan. Tunggu, sorry. Memberantas kemiskinan itu belum terrealisasikan sampai sekarang, dan masyarakat Indonesia itu belum sejahtera sampai sekarang. Harapan saya semoga itu bisa terrealisasi di siapapun capres atau cawapres yang terpilih. Saya harapanku simple menolak. Saya harapanku kritik autokritik nanti pemerintahan tak maksudku ya nggak menutup telinga aja kalau misalnya naik kok begitu. Bagaimana dengan Anda? Menurut saya mungkin bagaimana cara calon presiden nanti mengatasi kemiskinan dan bagaimana agar pendidikan di Indonesia itu bisa terpenuhi bahkan ke pelosok-pelosok, dengan mungkin salah satu yang terpenting itu memberantas korupsi. Itu merupakan salah satu hal yang membuat Indonesia susah untuk maju. Sedikit juga tambahan moderator, mungkin ketika tadi Prabowo yang terpilih ya, tapi mungkin ketika Ganjar yang terpilih,
tidak kayak di beberapa kasus sosial media lalu-lalu yang ketika dia di roasting dia meminta untuk mengangkat beberapa scene dan itu menunjukkan bahwa dia itu anti kritik gitu. Ya semoga beliau itu tidak anti kritik ketika terpilih. Nah terus kalau untuk Anies, ketika beliau terpilih, saya harapnya pada saat masa jabatan beliau, saya harap ada itu yang entah itu desas-desus atau visi misi, saya harap itu terwujudkan apabila Anies terpilih, maka BBM itu subsidi, saya harap itu terrealisasikan karena sangat menguntungkan juga ya. Kalau bagaimana masih ada yang ingin memberikan pendapat? Baik teman-teman sekalian, mohon perhatiannya. Pertanyaan tadi merupakan akhir dari proses diskusi kita pada hari ini. Namun apabila di antara kalian ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau masih ada pertanyaan sebelumnya yang belum terjawab, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan ini. Bagaimana? Tidak ada. Jika tidak ada, proses diskusi kita pada hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan semua tujuan utama dari proses wawancara sudah kami dapatkan, di mana teman-teman sudah memberikan pendapatnya masing-masing terkait dengan topik yang sudah dibahas tadi, dan pendapat teman-teman semua cukup menarik dan sangat relevan dengan isu-isu politik menjelang pemilu 2024, terlebih dengan pendapat terkait ketiga pasangan capres dan cawapres tadi. Selanjutnya, baik teman-teman sekalian, karena waktunya juga sudah berakhir, proses diskusi pada hari ini saya tutup dengan mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan antusias teman-teman sekalian. Dan saya ingin mengucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan selama proses diskusi berlangsung. Oleh karenanya saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.